Ketika nanti berada di Mekah, banyak-banyaklah tawaf. Karena hanya ada tawaf di Mekah. Dak katik di Bukit Ka'bah. Apalagi di Lubuk Linggau dak katik. Ya. Banyak-banyaklah tawaf. Masuk masjid, tawaf. Setelah tawaf sekali baru salat sunnah atau baca Quran yang lain. Pokoknya pertama kali masuk masjid, tawaf. Masuk masjid, tawaf. Masuk masjid, tawaf. Karena apa? Mumpung ada di Mekah. Ashabihi al-mutamassikina bil Qur'ani was sunnati fil haji wal umrati lillah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita banggakan, tuan rumah Amanda kami, Bapak Rosik sekeluarga beserta bibinda kami yang insya Allah akan segera menjadi tamu Allah. Amin. Yang saya banggakan orang tua kami, juga murabbi kami, Ayahanda Kiai Haji Eseful Hadi Ma'afi BA. Alhamdulillah hadir di sini salah satu pimpinan daerah kita yang pernah memimpin Kabupaten Musirawas, yaitu kakanda kami Haji Hendra Gunawan. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan beliau saat ini masih bermanfaat untuk negeri ini. Hanya saja tempat tugasnya saat ini ada di Palembang. Ya. Semua para orang-orang tua kami di sini yang hadir, kalau saya sebutkan satu-satu jadi tidak cepat makan ini. Ya. Tapi terutama hadir di sini orang tua kami Bapak Haji Soleh Aun, Bapak Haji Pendi Malian, dan semuanya mudah-mudahan semuanya menjadi ahlu surga. Amin. Dan mungkin ada tamu dari Empat Lawang, Bapak Haji Siswanto, masih di Malawang, Pak? Di mana? Muratara. Ya. Kukira tadi tetangga lain. Takut dipindah lagi. Baiklah. Ada seorang kepada Nabi minta izin. Ya Rasulullah, i'zan li lisiyahah. Wahai Rasulullah, izinkan kami untuk bertraveling, untuk jalan-jalan. Lalu Nabi menjawab, inna siyahata ummati al-jihadu fi sabilillah. Sesungguhnya jalan-jalannya umatku adalah jihad di jalan Allah. Salah satu perjalanan jihad ini tidak ada lain adalah keberangkatan haji. Letak jihadnya tentu karena umat Allah ini dalam urusan berangkat haji melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mohon maaf, mungkin ada di antara yang di sini hobi jalan-jalan. Semua yang kita kunjungi daerah itu, kalaupun ada nilai pahalanya, tapi tak sebanding nilainya berpahala dalam haji. Ya. Itu secara umum, belum secara rinci. Bahkan hebatnya orang yang berangkat haji dan umroh ini bukan cuma dapat pahala dari bagian dari setiap perjalanannya, tapi menjadi tamu Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, al-hujjaj wal-ummar wafdullah. Orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umroh, itu adalah tamunya Allah. Dulu jadi tamunya Kak Hendra Bella Banggania. Sajian paling kopi sama gorengan. Ya. Tapi kalau Allah yang menyajikan kita sebagai tamunya, 3 hal yang inti. Ya, 3 hal yang inti. Apa kata baginda Nabi? Idza da'au ujibu, kalau berdoa diijabah oleh Allah. Wa idza sa'alu u'tu, kalau minta dikasih oleh Allah. Dan yang ketiga, ya, wa idza anfaqu, kalau dia mengeluarkan harta untuk berangkat haji ini, ukhlifalahum, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi Mang Rosik gak usah khawatir, duit bedeng tuh balik. Duit bedeng tuh balik, ya. Tinggal kalau nak dapat pahala lagi, oleh-oleh untuk aku jangan lupa. Nah, itu lebih besar lagi, ya. Nah, itu janji Allah. Kalau Allah sudah yang berjanji, la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah ingkar janji. Tak pernah ingkar janji kalau Allah yang sudah berjanji. Maka yakinlah, Ayahanda Kiai Haji Saiful Hadi Ma'afi BA berkata kepada kami, salah satu bentuk kesyirikan seorang hamba kalau punya ragu dengan janji Allah. Nah, kita ini kadang-kadang sholat nih masuk surga apa tidak? Hati-hati itu. Hati-hati. Bersedekah nganjuk uang, kira-kira rugi apa untung? Hati-hati itu. Ada yang saya itu? Ada, hadir uangnya. Apa lah balik? Lah balik. Ada. Hati-hati. Itu bernilai. Keraguan-raguan di sisi Allah, hati-hati. Ya Allah, ya kira-kira nih ada orang berangkat haji, balik dah duit haji. Hati-hati. Ini yang berjanji Allah. Kalau yang berjanji model Pak RT Mangram Tenar nih, Presiden RT 04 ini bisa baik. Ya. Maka hati-hati. Maka janji Allah ini pasti akan dikabulkan. Maka Mang Rosik, Bibi, berangkatlah dengan yakin memenuhi janji Allah. Jangankan balik, tidak balik pun mulia. Nah, tinggal Mang Rosik sama Bibi itulah nak milih apa? Nak milih balik apa tidak? Pertanyaan yang membingungkan. Tapi kita semua yang hadir di sini mendoakan mudah-mudahan sehat, selamat, berkah mulai dari pergi sampai kembali. Ya. Amin ya rabbal alamin. Karena bukan apa-apa. Mang Ram Tenar tuh berharap nian Mang Rosik balik. Ya. Mudah-mudahan jadi contoh uji Mang Ram Tenar. Siapa tahu aku nak berangkat pula. Mudah-mudahan, amin. Maka ini keberangkatan haji ini jangan dianggap ringan. Apalagi ini melakukan kewajiban Allah. Mohon maaf, berbicara masalah kewajiban kepada Allah, banyak orang-orang ini hal-hal yang mubah diperjuangkan. Tapi kenapa hal-hal yang wajib tidak diperjuang? Punya jam mahal, mubah, wah, diperjuangkan. Punya mobil mahal, diperjuangkan. Punya rumah mewah, diperjuangkan. Hal-hal yang mubah, sendal yang nak bagus dikit, diperjuangkan. Lalu kenapa untuk haji ini tidak berjuang? Pengen punya mobil, luar laki bini rapat. Akulah begawe, kau ngaduk pecel. Untuk hanya pengen punya mobil. Lalu ada apa kita dengan perintah Allah? Sampai sekarang, rumah, mobil punya. Tapi sayang orang yang mampu ini terdetik untuk berangkat haji saja tidak. Padahal hal yang mubah dilakukan. Lebih parah lagi, hal-hal yang diharamkan oleh Allah dikejar. Seperti yang terjadi baru-baru ini, jual selingkaran meja dengan 8 juta, baik ada yang beli. Padahal isi meja itu minuman keras. Belum lagi dari duduk meja itu yang ditonton adalah wanita yang diharamkan dengan istilah ad-DJ radhiyallahu anha. Ya. Ini untuk apa coba? Hal-hal yang haram diperjuangkan, bahkan tahan dibela-bela. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka semudahan semua yang hadir di semuanya berjuang untuk apa yang Allah perintahkan. Amin. Yang hadir di sini semuanya berangkat haji. Amin. Bahkan ada pendapat ulama yang paling dahsyat. Pendapatnya Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Kalau bagi Imam Malik yang disebut dengan kemampuan itu apa? Bukan hanya dilihat dari uang yang dipegang di tangan, tapi dilihat dari sebuah kemauan. Boleh saya cerita sedikit ini, Pak? Ya, karena aku sengajanya ini karena Mang Rosik nih yang nak berangkat haji jadi agak lama dikit. Ya,
Setuju tak kira-kira? Setuju dah, setuju lah nik di aku. Ya, acara ini tuntas gara-gara aku galau pokoknya. Ya. Ini ada satu cerita. Ya. Satu cerita seorang ulama yang saya ceritakan di kajian hikam kemarin. Di mana ada seorang ayah yang setiap bulan haji nangis. Bulan haji nangis, nangis. Ditanya oleh anaknya, "Wahai ayahku, ada apa engkau senantiasa menangis?" Hah? "Ayah ni sedih nak. Nengok wong berangkat haji kalau ayah lum berangkat." Ya. Apa kata anaknya? "Berangkatlah nak." "Mana nak berangkat nak? Mikirin makan kamu setiap hari lagi besar. Hah? Berangkatlah ya." "Jangan." Akhirnya mereka rapat sekeluarga. Apa kata anaknya sama ibunya? "Sudahlah ya, kalau memang ayah nak berangkat, nyen berangkatlah. Tapi mak mano kamu di rumah ini? Bukankah dalam mazhab kita Syafi'i tidak ada lain orang yang berangkat haji itu yang pergi punya bekal, yang ditinggal punya bekal. Tak boleh main tinggal-tinggal baik." Apa kata suami dan anak-anaknya? "Kami ridho. Kami ridho wahai suamiku, istrinya lah ridho, anak-anaknya lah ridho." Berangkat. Nah, berangkat karena ini wong soleh dak katik lain merintih, yang suami merintih, yang istri merintih. Tapi sehebat-hebatnya merintih, rintihan perut lebih kejam. Ya, bini tadi lah 3 hari ke Hendra, nah lapar, belum lagi anak nangis. Yang paling berat ini bagi seorang ibu siapa? Anak ni nah nangis. Yang kecil, nah ya Allah, ibu lapar, ibu, mama no ibu lapar. Jangankan anaknya, yang bapak lagi jalan juga lapar. Tapi semuanya berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ini ada cerita. Yang ayahnya bagaimana? Satu hari ternyata pimpinan kafilah ini ada yang sedang sakit. Dinjuk bodrek tak sehat, dinjuk paramek tak sehat, panadol juga tak sehat, konidin, konita dinjuk kalau tetap tak sehat. Akhirnya kafilah ini dengar ada seorang ulama kiai yang ikut berangkat haji. Akhirnya minta doa sama beliau ini. Minta doa. Ketika minta doa, sembuh. Masya Allah, sembuh. Apa kata pemimpin kafilah tadi? "Selama engkau berangkat haji, makan, minum, kendaraan, tempat tinggal, aku yang nanggung." Coba lihat. Allah tuh kalau nak ngenjuk jalan, ada baik. Nah, cak mana yang di rumah? Yang berangkat selesai urusan. Tepat di hari yang sama, di malam yang sama, ada orang dalam perjalanan rombongan dagang-dagang kaya, cari minum, cari restoran, tak ketemu. Ternyata ketemu rumah buruk, ya. Yang mohon maaf, rumah buruk ini kalau mengujang kentut roboh, ya. Alang kekeras kentut itu, ya. Roboh ini rumah ini. Tapi subhanallah, ini pemimpin kafilah yang kaya ini nanya, "Ada air minum enggak?" Sepanjang jalan kami tidak minum. Subhanallah, anak nih tadi yang nyuruh ayahnya berangkat haji tidak pakai nolak. "Ada pak, ada pak." Padahal air minum itu hanya cukup untuk diri mereka. Dikasih air minum, pas diminum, pemimpin kafilah ini bukan cuma menghilangkan dahaganya, tapi merasa kenikmatan luar biasa air ini. Ini air tak sembarangan air ini, alang kenikmat air ini. Kayak iklan TV itu apa? Ada manis-manisnya. Oh, sayangnya belum ada iklan waktu itu. Ya mungkin kalau ada iklan dapat endorse uang itu. Nikmatnya luar biasa. Jadi Ustaz Ferry kaget tengok air minum yang ada ini. Kira-kira ada tak manis-manisnya? Minum. Subhanallah, satu orang yang pedagang kaya tadi ninggalin harta beremas-emas, berbongkah-bongkah emas. Yang lain ngikut juga. Bahkan dihitung harta yang dikasih bisa untuk membiayai makan 7 turunan. Coba lihat. Ketika ibunya dapat emas ini tadi,
ibunya langsung belanja ke pasar, belikan makanan. Subhanallah, ketika mau makan, adik-adiknya yang nangis ketawa gembira, termasuk ibunya gembira. Yang tadinya kata ibunya, ay nyesal ngizinkan ayah kau berangkat haji, sekarang nyesalnya hilang. Tapi apa yang terjadi? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, anak yang tadinya semangat ninggalin ayahnya berangkat haji, ketika sudah dapat makanan dia yang nangis. Kata ibunya, wahai anakku, tadi kau tertawa, kau semangat, sudah ada makanan kau nangis. Saya menangis. Seorang hamba Allah kalau sudah menyentuh kasih sayang saja bisa ngasih makan untuk 7 turunan. Bagaimana kalau yang menyentuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mang Rosik, pesan Fahmi ini sebagai anak, sebagai keponakan, dak katik lain yang direbut di Mekah itu adalah sentuhan rahmat Allah. Ya, sentuhan rahmat Allah inilah yang mahal, bapak-bapak. Karena mohon maaf yang hadir di sini, aku tengok semuanya ada waktunya bakal balik. Wasoleau tando-tando lah para. Tapi mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur, amin. Wong lama tiga lo dia hidup dewean. Ya, ada mangsis pula, ya. Maka dak katik lain yang menyelamatkan diri kita adalah apa? Sentuhan rahmat Allah. Karena kalau sudah dalam kubur, mohon maaf, dak katik lagi sentuhan istri, dak katik lagi sentuhan siapapun. Tapi yang kita rindukan adalah sentuhan rahmat Allah. Salah satu untuk mendapatkan sentuhan Allah, yang wajib berangkat haji, segera mendaftarkan haji. Berikutnya, sekedar untuk pengalaman berangkat haji seperti yang sering ayahanda sampaikan, untuk Mang Rosik, ketika nanti berada di Mekah, banyak-banyaklah tawaf. Karena hanya ada tawaf di Mekah. Dak katik di Bukit Ka'bah. Apalagi di Lubuk Linggau dak katik. Ya. Banyak-banyaklah tawaf. Masuk masjid, tawaf. Setelah tawaf sekali baru salat sunnah atau baca Quran yang lain. Pokoknya pertama kali masuk masjid, tawaf. Masuk masjid, tawaf. Masuk masjid, tawaf. Karena apa? Mumpung ada di Mekah. Yang kedua, kata ayah anda, saya kaji Syekhul Hadi Mahafibah, mumpung ada di Madinah, perbanyak ziarah. Walaupun ziarah itu kadang-kadang karena rame, tidak mesti harus berhadapan langsung dengan makam Rasulullah. Yang penting berdiri, mengarahkan diri kepada makam Rasulullah, ucapkan assalamu alaika ya Rasulullah. Saat itu Mang Rosik berkata, hai Rasulullah, nih saya Rosik, selama ini bersalawat dari jauh, kini hadir di hadapanmu. Sambutlah salawat hambamu yang penuh kelemahan ini. Dan ini pernah dipraktikkan oleh seorang imam namanya Imam Ar-Rafi'i. Di mana ketika dia sudah di hadapan makam Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, selama ini aku kirimkan salawat melalui angin. Saat ini aku bersalawat langsung di hadapanmu. Subhanallah, kubur bergetar, keluar tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicium oleh Imam Rafi'i. Dan ini cerita mutawatir, bukan cerita khurafat. Kenapa? Yang nonton dan menyaksikannya banyak. Maka walaupun tidak seperti itu kondisi Mang Rosik, ya, karena berangkat masih mengakiri bedeng tadi, ya, jadi insya Allah dengan mengucap salam, salam pun sudah dianggap sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pesan berikutnya menjelang akhir ceramah saya ini, di sana jangan lupa doa, banyak-banyak doa, jangan banyak-banyak belanja. Ya boleh belanja tadi, asal doanya lebih banyak. Ngapa pula aku ngomong jangan banyak belanja nih, rugi aku. Ya, banyak doa. Doa yang pertama, kata beliau, mohon ampun untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang berjasa sama Mang Rosik, minta ampun. Yang kedua, minta doa supaya nikmat sholat, nikmat ibadah, nikmat bersedekah, nikmat berbagi. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi, pokoknya terasa nikmat. Karena mohon maaf bapak-bapak, makan baik butuh nikmat, betul lah kira-kira. Kalau tidak nikmat, tidak lemak makan itu. Begitu juga dengan ibadah, dengar azan nikmat. Karena zaman sekarang lah banyak wong jijik dengar azan.
padahal tak lama lagi dia diazani. Yang jijik dengar azan, jijiklah. Tak lama lagi diazani. Yang jijik dengar iqamat, tengoklah. Yang jijik baca Quran, tengoklah. Yang dia jijik itulah nanti yang akan menyelamatkan dirinya. Jijiklah dengan perintah Allah, jijiklah dengan larangan Allah. Nanti justru dialah yang paling menjijikkan nanti di hadapan Allah. Mohon maaf nih, agak sedikit tegas jawab Pendi. Betato lah gagah, masuk neraka tak berdaya. Sebelah kanan tato iwak asin, sebelah kiri tato iwak teri. Tak berlaku. Kaget kalau sudah di hadapan Israel, tak berlaku. Ditambah sini tato udang apa? Ya, macam-macam wong main ini Kak Hendra. Ya, dia tuh nak nakuti siapa, bingung bulu gitu kadang-kadang. Yang nengoknya juga tak takut kadang-kadang, cuma dia merasa berani dewe. Nah inilah yang kadang-kadang jijiklah dengan perintah Allah, jijiklah dengan larangan Allah. Justru dialah nanti yang paling menjijikkan di dalam tanah, menjadi bangkai yang busuk. Kalau tak percaya mengharam tenar, matilah. Ingatkan baik. Ya, nah ini doa-doa ini jangan lewat. Baru setelah itu Mang Rosik nak minta apa baik silahkan. Apa yang nak ditambah kira-kira Mang Rosik? Aku tak lapor nih, Mang tenar nih galak nih. Aku kan terserah nak minta apa baik. Insya Allah kabul sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, di sana banyak orang yang sabar. Yang sabar maklumlah namanya wong rame, berbagai macam pertikaian, terutama mamang dengan bibit dewek nanti akan jadi ujian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali Mang Rosik ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf kepada Kak Hendra, semuanya yang hadir di sini, terutama kepada ayahanda kami Ki Haji Saiful Hadi Ma'afi BA. Ya, semuanya kalau ada kata-kata yang saya kurang berkenan, sumpah demi Allah, berbicara orang yang sombong itulah diri saya, berbicara orang yang menjijikkan itulah diri saya, berbicara masalah orang yang punya potensi masuk neraka itulah diri saya. Maka saya hanya berdoa mudah-mudahan kami ini terutama yang bicara dan kita semua diselamatkan dari nerakanya Allah. Saya mohon maaf sekali lagi kalau seandainya kata-kata saya nampaknya menggurui. Sumpah demi Allah, sejatinya nasihat yang saya sampaikan hanyalah untuk diri saya, tapi mungkin ada manfaatnya buat kita semua. Demikian dari saya, akhir kalam, wabihi wallahu alam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.